Halo, kembali lagi di channel Orang Cerdas. Melanjutkan latihan dan soal pembahasan tes wawasan kebangsaan paket 1 untuk melanjutkan part yang sebelumnya. Jadi ini part yang kedua. Langsung saja soalnya. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 45 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A. Tertulis fleksibel solid, B. Tertulis fleksibel rigid, C. Tertulis fleksibel rigid, D. Tidak tertulis toleran rigid, E. Tertulis toleran solid. Jawabannya C. Tertulis fleksibel rigid. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 45 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid. Penjelasannya, tertulis karena terdokumen dalam naskah. Fleksibel karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan rigid karena sulit cara pengubahannya. Nomor 8. UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut. Kecuali A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, dan E. Hoscokro Aminoto. Jadi yang tidak termasuk founding fathers adalah E. Hoscokro Aminoto. Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, para founding fathers Indonesia telah merancangkan UUD 45 sebagai hukum dasar negara NKRI. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi perdebatan sengit, terutama antara Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Nomor 9. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan UUD 45. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. BPUPKI, E. PPKI. Jawabannya Presiden. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4 yang berbunyi sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, berdasarkan Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Nomor 10. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 45 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, dan E. Kontrol sosial. Jawabannya D. Yaitu keinginan adanya pembatasan kekuasaan. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 45 yang berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan. Sebab UUD 45 yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang terjadi pemusatan kekuasaan kepada Presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada Presiden. Berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis kecuali A. Hukum pidana, B. Hukum perdata, C. Hukum adat, D. Hukum dagang, dan E. Hukum tata negara. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Berikut yang termasuk hukum formal kecuali A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, E. Pancasila.
Jadi jawabannya itu E, Pancasila. Masalah-masalahnya menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut, kecuali A. Bidang ekonomi, B. Bidang politik, C. Bidang sosial, D. Bidang hak asasi manusia, dan E. Bidang umum. Jawabannya B. Bidang politik. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, adalah pengertian dari sifat kedaulatan A. Asli, B. Abadi, C. Tunggal, D. Tidak terbatas, dan E. Terbatas. Jawabannya A. Asli. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumilah melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya A. Kesehatan, B. Koperasi, C. Pendidikan, D. Politik, dan E. Militer. Jawabannya itu pendidikan. Pada tanggal 20 Mei 1908 di Sofia, oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah A. Wahidin Sudirohusodo, D. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, E. Pangeran Aryo Noto Dirojo. Jawabannya B. Sutomo. Ketua Indis Ferenigi Nazir Datuk Pamuncak menegaskan politik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. A. Etis, B. David et Impera, C. Solidaritas, D. Swadaya, dan E. Non-kooperasi. Jawabannya non-kooperasi. Terima kasih teman-teman, untuk part yang kedua sudah selesai. Untuk selanjutnya part ketiga ada di video selanjutnya. Silakan teman-teman untuk kembali saya sampaikan ada paket lengkap, bayar seikhlasnya hanya untuk 10 orang pertama per hari dengan kuota hanya 100 orang. Silakan hubungi nomor WhatsApp yang tertera di video ini. Terima kasih. Semoga apa yang teman-teman citakan untuk tahun ini teman-teman bisa lulus PNS dan menjadi ASN. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.